dalam rangka mengedukasi serta memberikan pembinaan kepada warga, kami sebagai bagian dari Kelurahan Minomartani, khususnya di RW 05, rutin mengadakan latihan simulasi human trafficking atau perdagangan orang. Bu, aku alhamdulillah Bu, anakku diterima di perusahaan Taiwan. Bu. Ya Allah Bu, aku terima kasih. Aku senang sekali ya Allah. Kemarin sudah berangkat 3 bulan yang lalu. Mudah-mudahan di sana juga sehat ya Bu ya. Doakan ya Bu ya. Ya ini dah anakku yang nomor 2, yang nomor 1 itu di Batam sudah berangkat yang berapa yang lalu itu Bu. Ya, pokoknya aku senang sekali. Mudah-mudahan ini menjalankan rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga. Ya. Ini pada mau kemana kok rame-rame kayak bahagia banget. Ini Mbak, ini tuh anakku terus terima di perusahaan Taiwan. Nah, yang besar kan sudah di Batam gitu loh Mbak. Ini kemarin sudah dipanggil, sudah berangkat 3 bulan yang lalu Mbak. Ini bener ilegal apa legal Bu perusahaannya yang di Taiwan itu? Soalnya kan sekarang banyak kejadian yang itu apa namanya tidak resmi gitu. Iya. Tapi kemarin syarat-syaratnya sudah bagus Mbak, sudah saya cek juga ke Departemen Tenaga Kerja dan sebagainya. Ya. Takutnya penipuan loh Bu, sekarang banyak penipuan loh. Bahaya. Bener. Ini ada apa ibu-ibu cantik ini udah cantik kok. Ini loh ada Bu, apa? putranya Bu Wisnu kerja di Taiwan. Saya bilang suruh dicek, takutnya ilegal gitu loh Bu. Kan sekarang banyak penipuan. Ini Bu, Direk Binga. Semoga ya Mbak Ulan ya. Putrinya Bu Wisnu memang benar di sana ditempatkan di tempat yang betul dan legal. Amin Mbak. Yang disampaikan Bu Retno itu juga betul. Gitu ya? Iya. Jadi kita semua harus waspada. Harus banyak literasi. Nah, mumpung sekarang di Balai RW kita itu ada simulasi tentang ini. Ayo kita semua nderek supaya lebih jelas. Ayo Bu. Nderek. Adapun yang terlibat dalam simulasi human trafficking ini terdiri dari berbagai unsur di masyarakat, baik dari PKK ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, kelompok lansia, maupun keluarga muda. Simulasi ini sangat membantu dalam sosialisasi pencegahan human trafficking yang sekarang marak terjadi dengan metode yang semakin canggih. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu dalam acara simulasi human trafficking dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih kerjasamanya ibu-ibu semua. Warga pun dengan antusias mengikuti simulasi ini. Ada yang menjadi fasilitator, narasumber, penulis, pemain, dan penonton. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kami mempunyai tim. Bukan hanya saya saja sebenarnya yang terlibat ya, banyak sekali tim-tim ini hebat-hebat semua ibu-ibu. Mereka itu benar-benar saya senang, solid dan kompak dan satset. Saya atas nama PKK Kelurahan Minomartani khususnya Pokja 1 menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kesediaannya dalam mewakili untuk mengadakan simulasi trafficking pada sore hari ini.
Bagian yang menjadi favorit adalah ketika jatuh pada kotak sanksi karena semakin menghidupkan dan menjadi hiburan saat simulasi. Terima kasih Ibu atas aplikasinya untuk datang di acara simulasi pencegahan perdagangan orang dengan subtopik jeratan hutang. Yang pertama nanti akan dilakukan pemain pertama dengan Bapak Bagio. Nomor 1, pemain 1, silahkan mengambil antrian pihak nomor 1 ya. Nomor 6. Nomor 6, silahkan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanksi 1, jeratan hutang. Silahkan Bapak. Sanksi 1, jeratan hutang, saya bacakan ya Bu. Peragakanlah aksi ini. Seorang ayah yang menerima kabar bahwa sang anak mengalami penyiksaan di Batam. Ia pun berusaha mencari sang calo dari desa tetangga yang dulu membawa anaknya pergi. Ia mencari sang calo, namun ternyata rumahnya kosong. Baik, saya sebisanya akan memperagakan ini dan saya minta bantuan untuk aktingnya dari teman-teman baik penonton maupun yang hadir di sini. 1, 2, 3, hatiku sangat gembira. Tapi gembira juga cemas juga ya, karena sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah 5 bulan ini anakku yang kerja di Batam sampai sekarang belum ada kabarnya. Gimana ya ini ya? Atau mungkin belum ada informasi yang perlu disampaikan bapaknya ya, tapi kan bapaknya ini merasa cemas. Halo. Apa ini? Ada telepon masuk. Nomor tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Yang saya harapkan itu kan anak saya, malah nomor tidak dikenal yang masuk. Pak, Alika, buruan. Nomor tidak dikenal, tapi cobalah berkali-kali telepon. Pak. Halo? Halo. Pak. Kok kayak suara anakku ya? Ini Noni ya? Iya, Pak. Noni, coba Nduk, gambarnya diperlihatkan. Ini loh, Pak. Lu lihat aku. Ya ampun. Utangnya habis dipukulin. Noni, kok wajahmu lebam-lebam seperti itu? Lah kamu itu kan kerja. Gimana, Dok? Disiksa. Hah? Disiksa? Iya. Wah, disiksa. Kamu itu, aduh, Dok, Bapak nggak bisa ngomong apa-apa. Udah sekarang kamu di mana ini? 1 bulan saya disiksa, Pak. Sudah 1 bulan. Terus Das- sekarang saya kabur. Sekarang kamu Saya kabur. tolongin sama tetangga. Ini pakai nomor telepon siapa? Yang nolongin saya kabur. Yang nolongin. dari rumahnya majikan. Aduh, pusing. Ya udah, kamu sekarang di situ saja. Bapak akan mencari akal bagaimana caranya bisa menjemput kamu. Udah nggak usah bekerja di situ, pulang saja. Pokoknya depan ya, Pak. Aduh, iya, Dok. Pelakunya tangkap. Iya. Tahan lagi. Iya. Aduh, Bune. Istriku harus tahu ini. Ada apa, Pak? Aduh, Noni Bune. Kenapa? Noni kerja sudah 4 bulan, tidak ada kabar. Ternyata di sana itu dia mendapat masalah dalam bekerja. Jangankan dibayar, malah disiksa sama majikannya, Bun. Aduh, sebenarnya saya itu kan dari dulu itu sudah melarang. Sebenarnya Bapak itu tidak setuju kalau Noni itu kerja di Batam. Masalahnya itu apa toh Bu, kok kamu itu kok mendukung Noni kerja di sana? Pak, saya itu banyak utang. Hah? Ya Allah. My God, banyak utang kok saya nggak tahu. Lah Ibu, itu saya belanja 1 bulan 700.000 apa kurang toh? Nggak cukup Bang, 700.000. Oh, ya sudah Bu, ini kita abaikan dulu. Sekarang bagaimana caranya kita mengurus permasalahan ini? Oh ya, kita harus mencari alamatnya dulu penyalur tenaga kerja yang membawa Noni keluar. Dia harus bertanggung jawab, Bu. Ayo kita cari. Apa? Ayo, pokoknya harus bertanggung jawab ini. Dulu agennya itu alamatnya di sini. Tapi
tapi kok kosong. Oh, pernah ketemu saya. Pernah ketemu. Perlu apa, Pak? Gini Bu, anak saya itu kan dulu berangkat menjadi tenaga kerja di Batam itu kan melalui di sini ini dulu agen tenaga kerja. Kebetulan tetangga saya itu, Pak. Lah anak saya itu di sana itu diperlakukan tidak semestinya, tidak dibayar, malah disiksa sama majikannya. Pula ini saya nyari, tapi kok kosong ya Bu? Iya, sudah lama ini kosong. Dikontrakkan. Iya. Lah Ibu di sini tetangganya? Iya. Berarti tetangga. sudah tahu lama. Sudah tahu. Tapi kenapa kosong? Tidak pernah ketemu, Pak. Ibu jangan sampai nggak tahu kalau kosong dong Bu. Nggak tahu, Pak. Aduh Bune, kita ternyata tertipu Bune. Nah, Bapak Ibu, peragaan seperti tadi tidak jarang terjadi. Ya, kita sering mendengar peristiwa seperti tadi. Ya, ketika calo akan mencari tenaga kerja, begitu merayunya seperti apa? Ya, tetapi ketika sudah mendapatkan tenaga kerja, bahkan sudah mendapatkan tempat, ketika tenaga kerja mengalami masalah, begitu saja kabur, meninggalkan permasalahan itu. Tetapi ketika belum menemukan calon tenaga kerja, begitu merayunya sampai selangit. Ya, maka Bapak Ibu waspada ketika ada calon pencari tenaga kerja ke rumah, mohon hati-hati. Tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji yang gede. Terima kasih. Langsung ke pemain kedua. Pemain kedua Ibu Malika, silakan. Nomor 2 ditunjukkan penonton. Yes. Nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Materi jeratan utang. Di pelosok desa ada kampung, di pelosok desa atau kampung banyak berkeliaran calo yang tinggal selama berbulan-bulan sambil menawari pekerjaan, tapi tidak ada yang curiga. Saat terjadi hal yang buruk menimpa pekerja, calo tak bisa dilacak untuk diminta tanggung jawab karena sudah pindah dan tak bisa dihubungi. Bagaimana pendapat Anda? Tentang calo, ini memang banyak sekali berkeliaran di kampung-kampung atau di desa. Sebab apa? Kalau di desa maupun di kampung-kampung, terutama yang tertinggal, ya masih banyak desa yang tertinggal, itu adalah banyak sekali warga-warga yang tentunya kepingin hidup lebih maju, terutama dalam perekonomiannya. Makanya lebih mudah para calo ini untuk mendapatkan pekerja. Walaupun calo ini memang calo yang tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi kalau dilacak para calo ini itu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya. Setelah kita mendengarkan apa yang diutarakan tadi, saya sendiri terketuk. Memang di sekitar kita banyak warga yang kekurangan. Apalagi situasi negara saat ini baru agak kerucut. Tentunya masih banyak orang yang pengen hidup layak, enak, dan nantinya bisa menghidupi keluarga sampai ke anak cucu. Inilah, tetapi ada tawaran seperti itu. Apakah kita langsung percaya? Monggo silakan. Tapi bagi diri saya sendiri,
kelihatannya masih ada tanda tanya. Karena apa? Karena masih belum jelas apakah itu resmi atau itu hanya orang yang pengen mencari sesuatu dengan caranya dia. Itulah yang harus kita pikirkan. Untuk itu kita harus berhati-hati. Monggo nanti dipikir dalam keluarga kita masing-masing dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Fasilitator atas waktu yang diberikan. Saya penonton, nama saya Wulan. Untuk menanggapi materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Malikah dan tanggapan dari Pak Tomo, ada sedikit juga tanggapan dari saya. Ini mengenai calo yang ada di, saya garis bawahi, pelosok ya. Pelosok itu notabene ya daerah terpencil, jauh dari informasi, literasi. Bahkan orang-orang pelosok itu, mereka itu tidak akan banyak berpikir negatif. Banyak orang-orang pelosok itu malah berpikir positif. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik, ngapii istilahnya gitu kepada mereka, mereka tidak akan menyangka apa-apa. Pikir mereka adalah hanya akan menolong. Apalagi di dalam situasi ekonomi saat ini, misalnya terjerat hutang, harus dibiayai anak sekolah. Tentu ketika ada orang yang mengulurkan bantuan untuk mereka, tentu mereka sangat senang. Mungkin solusinya adalah ada kerjasama, baik itu dari pihak desa setempat, kemudian masyarakat sekitar, khususnya desa setempat, kelurahan, misalnya banyaklah turun ke bawah memberikan literasi, pembinaan kepada warganya supaya semakin banyak mendapat informasi bahwa sekarang marak terjadi human trafficking. Di daerah perkotaan saja sekarang banyak yang menjadi korban human trafficking perdagangan orang ini, apalagi di pelosok desa yang notabene bahwa orang itu minim literasi dan selalu berpikir positif. Jadi kerjasama antara masyarakat setempat dan pemerintah setempat. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Malika, Pak Tomo, dan penonton itu semuanya benar. Biasanya calo itu mencari calon yang kerja itu ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Nah, maka jangan mudah tergiur oleh calo yang datang itu. Ya, kalau ada calo datang ke desa atau di Bapak Ibu, mintalah SIP, surat izin pengerahan tenaga kerja. Jadi kita punya hak untuk meminta surat izin pengerahan calon tenaga kerja itu. Jadi jangan mudah untuk percaya bahwa itu adalah calo yang sudah diutus oleh perusahaan. Tapi minta dulu SIP-nya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pemain ketiga dengan Bapak Tomo. Silakan untuk mengambil undiannya. Pemain 3. Ya. Nomor 3, silakan dibuka Pak. Nomor 10. Kita mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan Bapak Tomo. Hadirin sekalian, setelah saya membuka ini ada sesuatu yang betul-betul luar biasa, kelihatannya menyenangkan, kelihatan senang, yaitu ada seorang yang didatangi 2 orang atau keluarga yang sebelah kanannya itu dari keluarga pengen membantu orang yang di tengah, pengen membantu apa? Mencari pekerjaan. Tapi tidak lama kemudian
di sebelah kirinya juga ada saudara atau sahabat juga datang, pengen membantu juga mencari pekerjaan di luar Pulau Jawa, jauh non di sana. Akhirnya yang di tengah itu pusing, kepalanya berputar-putar, pusing. Apa yang harus saya lakukan setelah ada dua penawaran dari keluarga dan sahabatnya? Saya pilih yang dari sahabat atau milih yang dari keluarga? Padahal dia sendiri belum berpengalaman untuk ke luar Jawa, sehingga dia ya ragu-ragu, malah tambah pusing. Maka dengan situasi gambar seperti ini, kita harus juga berhati-hati. Juga harus berhati-hati. Kita sebagai hamba Allah harus hati-hati. Kita seorang beriman, cukup waspada dan harus hati-hati. Maka pegangan kita adalah betul-betul harus sungguh-sungguh sesuai dari instruksi atau tangan kanan Allah, itulah yang harus kita pegang. Maka kita pegang dengan sungguh-sungguh hal seperti itu. Lengkap ini, Pak Tomo luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Kita teman narasumber Ibu untuk menambahkan, ya silakan. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar mungkin putra putri kita, tetangga itu didatangi seorang calon tenaga kerja? Pernah tidak? Pernah. Berhati-hatilah, ya. Baik itu ditawari juga mungkin keluarga atau sahabat atau teman dekat, berhati-hatilah, ya. Jangan tergiur dengan mudah mencari pekerjaan, lalu akan segera bekerja sehingga nanti hutangnya lunas. Tidak, dan jangan mudah percaya. Seorang calon tenaga kerja tadi itu harus mempunyai surat izin, ya. Kalau suatu saat Bapak Ibu kedatangan seorang tamu yang menamakan calon tetapi tidak punya surat izinnya, segera laporkan kepada ketua RT, RW atau tokoh aparat setempat. Karena ini akan membahayakan warga kita yang akan ditawari, yang diiming-imingi. Biasanya kalau orang terpaksa kepepet akan mudah menerima tawaran itu. Tapi hati-hati, harus ada surat izin pengerahan tenaga kerja. Terima kasih. Nomor 4. Nomor 12. Nomor 12. Ya, kita mulai dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan Ibu untuk cerita tentang pesan nomor 6. Agar TKI terlindungi dari jeratan hutang yang berlebih-lebihan, pastikan bahwa jumlah biaya dan cara pembayaran dimasukkan dalam perjanjian penempatan TKI. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Betul sekali yang disampaikan Bu Ambar. Tadi adalah salah satu perjanjian yang harus ada antara calon tenaga kerja dengan calon atau orang yang menawari kerja itu, ya. Selain surat izin pengerahan, kemudian surat permintaan juga dari calon tenaga kerja harus ada. Ya, setelah itu perjanjian, bagaimana pembayarannya, berapa jumlahnya, sehingga antara tenaga kerja dengan calon itu ada kesepakatan. Jadi jangan sampai tenaga kerja tidak tahu nanti ternyata harus bayar sekian,
Sehingga hutang yang harusnya terlunasi dengan kita bekerja malah menambah beban keluarga itu. Jadi harus diperhatikan juga surat-surat dan perjanjian yang ada. Hitam di atas putih itu penting sekali, apalagi di era sekarang ini. Banyak penipuan, banyak rekayasa dari orang-orang yang ingin mementingkan kepentingan sendiri. Maka Bapak Ibu sekali lagi berhati-hatilah, dan kalau sekiranya belum paham dengan cara-cara pencari tenaga kerja atau mencari pekerjaan, tanya dulu kepada seseorang yang paham dalam hal ini. Terima kasih. Hingga saat akhir permainan, kami sepakat untuk melakukan berbagai aksi dalam rangka pencegahan human trafficking khususnya di lingkungan kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya selaku penulis. Di sini akan saya simpulkan dari putaran permainan pertama ini. Kesimpulannya yaitu jangan mudah percaya dengan calo apapun yang terjadi. Kita harus menjadi calon pencari kerja yang cerdas dengan melihat atau minta SIP, surat izin pengerahan. Kemudian juga ada perjanjian yang tertulis di atas kertas, hitam di atas putih. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk ke aksi. Aksi akan diberikan oleh Ibu narasumber, Ibu Gadis Lakas. Ya. Bapak Ibu, kami mempunyai 3 aksi dalam hal meminimalis terjadinya perdagangan orang darah ilegal. Yang pertama, mensosialisasikan kepada warga dalam pertemuan bagaimana mekanisme pencari tenaga kerja dan seperti apa atau syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh calon atau pencari tenaga kerja. Kemudian yang kedua, jika ada keluarga atau warga yang ditawari bekerja di seseorang yang tidak mempunyai SIP dan izin pengerahan, segera melaporkan kepada yang berwajib. Dalam hal ini Bapak RT, Bapak RW atau tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan para pemuda-pemudi yang belum mempunyai pekerjaan, yang sekiranya membutuhkan pekerjaan, kita kumpulkan, kita beri pengarahan, sosialisasi. Jangan sampai jika nanti dibawa orang calon kerja itu tidak seperti yang kita inginkan. Maka perlu kita kumpulkan, kita beri sosialisasi, pengarahan, dan bimbingan teknis. Demikian ada 3 aksi untuk wilayah kami, Mino Martani, tentang simulasi humanis trafficking. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ibu semuanya yang kami hormati, yang kami sayangi, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kita sendiri, dan untuk nanti kita aplikasikan di lingkungan kita masing-masing. Supaya kenapa ini sangat penting sekali tema human trafficking, pencegahan dengan orang ini memang sangat sudah merajalela ya kayaknya di mana-mana. Itu bahwa untuk pastinya untuk orang tua khususnya sebagai orang tua itu harus menjaga putra-putrinya yang memang dari orang-orang yang tak dikenal. Mino Martani,